Paling enak menu makan sahur malam ini yang berkuah-kuah seperti ayam kampung gulai. Karena ukuran ayamnya kecil-kecil, jadi tadi Pak suami potong 3 ekor ayam kampung. Karena ayamnya sudah dipotong, jadi tinggal beberapa ekor aja ayam kampung Mbak Nur. Nah ini tuh Mbak Nur juga udah siap masak nasi. Mana tahu nanti ketika di pertengahan jalan tiba-tiba lapar, jadi nasinya udah matang, langsung aja makan walaupun ayamnya belum matang. Sebelum dimasak Mbak Nur mau rebus dulu ayam kampungnya. Agar tidak amis, Mbak Nur tambahkan daun salam dan juga garam yang banyak supaya meresap ke dalam daging ayam. Kemudian Mbak Nur keluarin semua stok cabai dan juga jahe kunyit yang ada di dalam kulkas. Setelahnya Mbak Nur mau petilin daun salam karena gulai kali ini harus banyak daun salamnya dikeringkan di tiang rumah seperti ini karena kemarin ketika Mbak Nur ngambil daun salam ini masih dalam kondisi Ngerebus segar. ayamnya Tidak usah terlalu lama, kalau sudah mendidih langsung aja dimatikan api kompornya karena tujuan Mbak Nur ngerebus ayam ini hanya sekedar untuk mengeluarkan kotoran yang tersimpan di dalam daging ayamnya. Setelahnya Mbak Nur mau siapin bumbu buat gulai ayamnya nanti. Sengaja bawangnya Mbak Nur simpan di bawah kolong meja agar tidak ketahuan sama anak-anak karena kalau udah ketahuan sama bocil itu bakalan Segenggam bawang dimainin. merah, segenggam bawang putih, kunyit, jahe, asam kandis, Cabai rawit, cabai merah, kayu manis, dan juga kapulaga itu adalah bumbu yang Mbak Nur pakai buat gulai ayam nanti. Karena Mbak Nur sudah punya tanaman serai, jadi tiap kali mau masak Mbak Nur petik serainya dulu. Beginilah enaknya kalau punya tanaman di depan rumah, jadi kalau mau masak tinggal petik-petik aja dan tentunya kualitas sayur lebih segar. Bumbu yang dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kunyit, jahe, 1 sendok garam, merica, dan juga tumbar yang banyak. Tujuannya agar nanti gulai ayamnya tidak terasa amis dan lebih enak. Karena lagi malas giling-giling, jadi semua bumbu Mbak Nur haluskan menggunakan blender aja. Kata orang sih kalau bikin bumbu digiling manual itu rasanya lebih enak jika dibandingkan menggunakan blender. Bener atau enggak? Karena minyaknya masih ada di dalam plastik, jadi langsung aja Mbak Nur salin ke dalam botol agar tidak tumpah. Sementara minyak untuk menumis bumbu gulai hanya sedikit saja karena nanti si ayamnya ini bakal ngeluarin minyak. Kemudian masukkan bumbu aromatik seperti kayu manis, daun salam, diaduk, diorak-arik hingga bumbu itu benar-benar mateng. Karena kalau nggak matang nanti rasa gulainya berasa langu. Ketika lagi masak, tiba-tiba dua bocil ini rebutan air kopi. Jadi Mbak Nur bagi dua dulu air kopinya. Setelahnya lanjut lagi Mbak Nur masak gulai ayamnya. Sembari dibolak-balik, di sini Mbak Nur mau ungkep ayam kampungnya hingga benar-benar lembut. Kemudian video masak-masaknya dilanjutkan di malam hari karena tadi Pak suami yang beli santan. Ini dia santan yang dibeli sama Pak suami tadi, dikit banget. Sementara ayamnya itu banyak loh, ada 3 ekor. Santannya cuma sedikit, tapi nggak apa-apa lah daripada nggak ada sama sekali. Langsung aja Mbak Nur masukkan ke dalam gulai ayamnya. Emak-emak tidak mau rugi sampai koretan santannya pun dikocak-kocakin gitu. Airnya langsung aja dimasukkan ke dalam wajan, kemudian ditutup sebentar. Nah ini dia gulai ayamnya sudah matang.